Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dan keluarga kalian dalam keadaan sehat dan baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran 5. Baik, kita mulai ya anak-anak. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Kita lihat, ayo mengamati. Amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Baik anak-anak, terdapat gambar yaitu ada Siti, Dayu, Udin, dan juga Beni yang sedang bersama-sama untuk membersihkan halaman rumah sebelum mereka bermain. Siti bertanya, "Siti, halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya?" Lalu Udin pun menjawab, "Betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya?" Kemudian Dayu pun berkata, "Ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya?" Kemudian Beni berkata dan menjawab, "Di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada." Baik anak-anak, ibu telah membacakan percakapan Siti, Udin, Dayu, dan Beni saat sedang membersihkan halaman rumah. Coba kalian perhatikan kembali anak-anak. Apakah kamu menemukan kalimat tanya pada percakapan mereka? Ada berapa kalimat tanya yang terdapat pada percakapan mereka? Apakah kalian sudah menemukan? Betul sekali. Terdapat 4 kalimat tanya pada percakapan Siti, Udin, Dayu, dan Beni. Yang pertama, kita bisa lihat pada garis yang berwarna merah. Siti bertanya, "Bagaimana ya cara kita mengeringkannya?" Lalu yang kedua, terdapat pada garis yang berwarna ungu, yaitu Udin bertanya, "Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya?" Lalu yang ketiga dan yang keempat, Dayu bertanya pada garis hijau, "Di mana kita mendapatkan alat pel karet?" Lalu Dayu bertanya kembali, "Siapa yang punya?" Nah, itu merupakan kalimat tanya yang kita dapat temukan pada percakapan Siti, Udin, Dayu, dan Beni. Kalimat yang telah ibu bacakan sebelumnya ialah merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan atau dituliskan tanda tanya.
Kalian tahu bagaimana cara menuliskan tanda tanya? Yaitu seperti yang ditunjukkan pada pointer merah. Kita dapat menggunakan kata siapa, di mana, dan bagaimana pada kalimat tanya. Contohnya seperti 4 kalimat tanya yang ada pada percakapan yang kita baca sebelumnya. Apakah kalian masih ingat ada berapa kata tanya yang dapat kita gunakan dalam kalimat tanya? Betul sekali, terdapat 7 kata tanya. Di mana 7 kata tanya ini memiliki fungsinya masing-masing. Akan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya anak-anak. Yang pertama adalah kata tanya apa? Yaitu untuk menanyakan nama benda atau suatu kejadian. Yang kedua, kata tanya siapa? Yaitu untuk menanyakan nama orang. Yang ketiga, kata tanya di mana? Yaitu untuk menanyakan tempat. Yang keempat, kata tanya kapan? Yaitu untuk menanyakan waktu. Yang kelima, kata tanya mengapa? Yaitu untuk menanyakan sebab dan alasan. Yang keenam, kata tanya bagaimana? Yaitu untuk menanyakan suatu cara. Dan yang terakhir adalah kata tanya berapa? Yaitu untuk menanyakan jumlah barang atau sesuatu. Baik anak-anak, kalian sudah tahu kan fungsi dari ketujuh kata tanya ini memiliki fungsinya masing-masing. Ibu rasa kalian sudah mengerti 7 kata tanya beserta dengan fungsinya. Kita lanjut ya. Pada halaman 37 hingga 38 terdapat gambar di mana Edo terjatuh saat sedang bermain di halaman rumah. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar tersebut. Tuliskan dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Lalu tuliskan pertanyaanmu sesuai dengan kata tanya yang diminta dan juga fungsi dari setiap kata tanya tersebut pada kolom berikut ini. Baik anak-anak, kalian sebelumnya sudah mengetahui fungsi ketujuh kata tanya memiliki fungsi yang berbeda masing-masing. Jadi kalian harus membuat kalimat tanya sesuai dengan kata tanya dan juga fungsinya dengan baik dan benar ya anak-anak. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Pada halaman 41 terdapat ayo membaca. Udin dan teman-teman telah bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga. Walaupun berbeda suku bangsa, Udin dan teman-teman berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Kita buka halaman 42. Terdapat ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu kegiatan-kegiatan berikut, yaitu yang pertama, diskusikan contoh kegiatan olahraga lain yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Baik anak-anak, kalian dapat menuliskan kegiatan olahraga yang kamu ketahui yang mencerminkan sikap bersatu dalam keberagaman. Kemudian kegiatan olahraga yang kamu ketahui, kamu tulis pada kolom di bawah ini yang ditunjuk oleh pointer merah ya. Kalian dapat mengerjakannya di buku tematik kalian. Baik, sampai di sini dapat dipahami ya anak-anak tugas yang harus kalian kerjakan. Berikut adalah rangkuman latihan kalian yang harus dikerjakan di rumah ya anak-anak. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita telah selesai.
Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan juga dapat bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.